Sahabat Mister, berikut Top 5 edisi pekan ini sejumlah informasi kami hadirkan ke depan Anda baik dari daerah hingga mancanegara. Polda Sumatera Utara menggerebek judi online beromset miliaran rupiah. Judi online yang berada di Kompleks Cemara Asri ini berkedok bisnis rumah makan. Polres gabungan dari Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan menggerebek lokasi perjudian online yang omsetnya miliaran rupiah di rumah yang berada di Kompleks Cemara Asri, Kecamatan Percut Setuan, Selasa 9 Agustus 2022 dini hari. Penggerebekan yang dipimpin langsung Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Dadang Hartanto turut membawa serta ratusan personil gabungan Brimob, Sabara, Propam, Reserse, Intelijen yang dikerahkan dalam penggerebekan kali ini. Untuk mengelabui petugas, pengelola perjudian ini sengaja membuat rumah makan atau tempat kuliner dengan nama Warung Warna-Warni. Lokasi ini diduga kuat sebagai operator situs judi online terbesar di Sumatera Utara, yaitu situs Lebah 4D, Dewa Judi 4D, dan Laris 4D, dan sejumlah situs judi online yang operatornya di lokasi ini. Saat penggerebekan itu, petugas menemukan ratusan laptop dan komputer yang diduga digunakan untuk menyebar situs online. Selanjutnya, barang bukti itu diamankan petugas untuk penyelidikan. Sampai saat ini, Polda Sumatera Utara masih memburu pemilik judi online yang beromset miliaran rupiah tersebut. Seiring dengan itu, Polda Sumatera Utara telah memblokir 19 rekening yang terindikasi dalam tindak pidana perjudian online. Polda Sumatera Utara juga telah berkoordinasi dengan Kominfo untuk memblokir 21 website atau situs judi online yang berhasil dibongkar beberapa waktu lalu. Sebanyak 409 rumah terdampak angin kencang yang terjadi di Kota Pematang Siantar, namun warga kecewa setelah sepekan kejadian bantuan dari pemerintah belum juga kunjung diterima. Hujan lebat disertai angin puting beliung yang melanda Kota Pematang Siantar pada Sabtu 6 Agustus 2022. Menerjang sebanyak 409 rumah yang ada di wilayah Kecamatan Siantar Barat dan 8 gedung sekolah. Tidak hanya jumlah pohon yang bertumbangan, namun juga atap rumah masyarakat berterbangan, bahkan ikut pula merobohkan platform atap. Hingga pada saat kejadian, angin kencang yang disertai hujan deras turut menghancurkan sejumlah peralatan rumah tangga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pematang Siantar hingga kini masih menghimpun data masyarakat yang terdampak angin puting beliung dan sudah mengerahkan camat dan lurah agar semua data difikskan untuk mengetahui jumlah keseluruhan. Namun sepekan setelah kejadian hingga kini bantuan dari pemerintah belum juga diterima masyarakat. Padahal menurut pengakuan mereka, pendataan sudah lama diberikan kepada pihak kelurahan, namun bantuan belum juga diterima. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pematang Siantar Robert mengakui ada kendala dalam pendataan dikarenakan kejadian terjadi di hari libur. Namun Robert juga belum dapat menjelaskan akibat data yang belum jelas. Namun data yang ada segera disampaikan kepada Ibu Wali Kota untuk bisa mengambil langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Namun warga kecewa karena hingga sepekan pasca kejadian tidak ada realisasi bantuan. Rumah warga sudah didata dan diambil foto, namun menurut mereka tidak ada tindak lanjutnya. Sementara saat ini diketahui pemerintah Kota Pematang Siantar sedang membuka dapur umum. Anggota KPU Deli Serdang Mulyanta Sembiring diberhentikan dari keanggotaan KPU. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi tersebut karena Mulyanta dinyatakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota KPU Deli Serdang Mulyanta Sembiring. Mulyanta dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena terbukti memiliki afiliasi kepada peserta pemilu dan juga tidak memenuhi syarat kemandirian sebagai penyelenggara pemilu. Anggota Majelis Ida Budiati mengungkap bahwa aduan pengadu terhadap Mulyanta terbukti melalui jejak digital akun Facebook Mulyanta Sembiring. Pada akun tersebut, Mulyanta Sembiring memberikan komentar atau membuat tulisan atau gambar bentuk dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2018 nomor urut 1 Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa. Di situ menunjukkan afiliasi Mulyanta kepada Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa sebagai peserta pemilihan. Ini bertentangan dengan prinsip imparsial atau tidak berpihak kepada peserta pemilihan. Tidak hanya itu, Mulyanta Sembiring selaku anggota KPU juga memberikan dukungan kepada H. Dadang Pasaribu, calon anggota DPD RI. Tindakan dilakukan Mulyanta pada 16 Februari sampai 20 Maret 2019. Ia membuat konten dukungan yang dinilai tidak selaras dengan prinsip kemandirian penyelenggara pemilu dan waktunya beririsan atau bersamaan dengan tahapan seleksi calon anggota KPU Deli Serdang pada Januari hingga Februari 2019.
Mulyanto Sembiring terbukti melanggar pedoman kode etik perilaku penyelenggara pemilu, sementara aduan pengadu Panta Sembiring tentang keterlibatan Mulyanto Sembiring sebagai pengurus DPC Hanura Deli Serdang tidak dapat dibuktikan. Kementerian Perhubungan akhirnya resmi mengizinkan maskapai penerbangan menaikkan harga tiket maksimal 15–25%. Pemerintah mengeluarkan kebijakan KM 142 tahun 2022 tentang besaran biaya tambahan atau surcharge yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar atau fuel surcharge tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang berlaku mulai 4 Agustus 2022. Dalam bilet ini, Kemenhub mengizinkan maskapai menaikkan harga tiket maksimal 15% dari tarif batas atas untuk pesawat jenis jet dan maksimal 25% dari tarif batas atas untuk pesawat jenis propeller. Dengan demikian, maskapai penerbangan dapat menaikkan harga tiket pesawat, namun penerapan pengenaan biaya tambahan bersifat pilihan atau opsional bagi maskapai atau tidak bersifat sukarela. Kebijakan tersebut menyusul dengan kenaikan harga aftur atau bahan bakar pesawat mengakibatkan meroketnya harga tiket pesawat. Bahkan harga tersebut diprediksi akan naik lebih tinggi setelah Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengevaluasi regulasi fuel surcharge. Menanggapi hal itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pihaknya akan menyikapi dan menjalankan kebijakan itu secara cermat, yakni dengan mempertimbangkan fluktuasi harga bahan bakar aftur terhadap kebutuhan penyesuaian harga tiket. Adapun menurut ekonom dan Direktur Center of Reform on Economic atau CORE, Peter Abdullah, kenaikan harga tiket pesawat tidak akan mempengaruhi sektor pariwisata yang tengah perlahan tumbuh. Ia juga menilai meski ada kenaikan harga pesawat yang luar biasa belakangan ini, minat wisatawan untuk tetap berwisata juga cukup tinggi. Hal ini didukung juga dengan dampak pandemi COVID-19 yang sempat membatasi mobilitas masyarakat untuk berwisata. Ia pun menyebutkan bahwa potensi kenaikan harga tiket pesawat memang tidak bisa terhindar karena ada kenaikan harga energi termasuk bahan bakar pesawat yaitu aftur. Beberapa negara pun telah mengalami hal serupa yaitu adanya kenaikan harga tiket pesawat terbang. Banjir bandang menghantam Korea Selatan, sedikitnya 16 orang tewas dan 2.500 rumah terendam. Banjir bandang menerjang Seoul, Korea Selatan pada Selasa 8 Agustus 2022. Bencana banjir bandang setelah kota tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi sehari sebelumnya. 16 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 2.500 rumah dan gedung ikut terendam. Terlihat di kota banjir turut meredam kendaraan dan tidak mampu melintasi jalanan ibu kota. Badan Meteorologi Korea menyebutkan akumulasi curah hujan telah mencapai 525 mm di Seoul sejak Senin hingga Rabu pagi. Selain itu, 17 orang tercatat mengalami luka-luka, sebanyak 2.676 rumah dan gedung terendam banjir. Sebagian besar berada di Seoul, sekitar 570 orang dari 398 keluarga yang sebagian besar berada di wilayah Seoul dan sekitarnya telah mengungsi ke berbagai sekolah dan pusat kebugaran setempat. Sebanyak 1.253 orang dari 724 keluarga di seluruh Korea Selatan telah dievakuasi sementara. Hujan selama 3 hari di Korea Selatan juga membuat banyak fasilitas umum tidak berfungsi, termasuk 6 laporan tentang rel kereta api yang terendam di wilayah Seoul dan sekitarnya. Hujan dan banjir juga menyebabkan penghentian sementara layanan transportasi di beberapa bagian jalur kereta api dan kereta bawah tanah. Sebagian besar layanan publik yang terdampak sudah mulai dioperasionalkan mulai Rabu pagi, termasuk jalur kereta bawah tanah Seoul. Pembatasan operasi jalan tol Dongbu yang melintasi wilayah timur ibu kota Seoul telah dicabut pada Rabu. Namun otoritas menutup beberapa area jalan raya Seoul, termasuk jalan raya Olympic Daero. KMA mengatakan telah mencabut peringatan hujan di wilayah Seoul dan sekitarnya setelah Incheon, sebelah barat Seoul Rabu pagi. Namun Badan Perakiraan Cuaca tersebut tetap mempertahankan peringatan hujan lebat untuk Provinsi Chungcheong, di mana curah hujan dapat mencapai 50–80 mm per jam. Banjir bandang ini terparah di kota Seoul di Korea Selatan sejak 115 tahun lalu. Demikian Top 5, jangan lupa subscribe untuk tetap mendapatkan informasi terupdate dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.